Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada mbak-mbak cantik dan mas-mas ganteng yang telah sudi like dan subscribe karya saya yang sederhana ini. Semoga hidup kita berkah, murah rezeki dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Andi adalah pemuda desa Sinom. 24 tahun, tamatan SMK jurusan komputer dan jaringan. Andi anak dari Darman dan Marni. Mereka petani penggarap sawah orang lain. Tidak mampu membiayai pendidikan anaknya ke tingkat perguruan tinggi. Dulu di sekolah Andi cukup dikenal banyak orang karena merupakan anggota tim inti bola basket SMA-nya. Ia selalu menjadi bintang karena bakat bermainnya yang bagus. Andi berpostur ideal dengan tinggi 180 cm dan berat 66 kg. Tapi sekarang Andi terobsesi ingin bekerja di kota untuk memperbaiki ekonomi keluarga yang selalu serba kekurangan. Andi sempat jadi sopir angkot tapi hanya setahun, mobilnya keburu dioverkredit pamannya karena tidak mampu membayar cicilan bulanannya. Suatu hari ia sedang berbincang dengan ibunya, Marni, berdiskusi tentang bagaimana mencari solusi untuk memperbaiki ekonomi keluarga agar bisa lebih baik. Tiba-tiba terdengar klakson mobil di depan rumahnya. Andi pun berdiri dan keluar dan bergumam, mobil siapa itu, bunyikan klakson terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh kamu Hendra, udah kaya kamu rupanya. Ayo masuk Hen. An, mau sampai kapan kamu mendem terus di kampung? Ayo ikut aku, cari kerja di kota. Kapan bisa maju kalau kamu kurung batok terus gak mau keluar kandang? Emangnya kamu kerja di mana? Kerja kamu apa? Aku kerja freelance, seringnya bantu-bantu bos di hotel dan restoran. Apa aja, yang penting dapat uang banyak gitu. Aku di Jakarta tinggal di apartemen, patungan dengan teman-teman. Aku memang ingin hijrah ke kota, tapi kan harus jelas, mau kerja apa di sana. Nah harus dirubah itu pola pikir kamu, kita harus berani melangkah. Berani ambil resiko, harus move on gitu bro, pasti akan ada jalannya. Besok ikut aku ya ke Jakarta. Andi pun merenung, tapi hatinya tergerak juga mendengar segala celotehan sahabat dan teman setimnya ini. Lalu, oke lah aku ikut. Singkatnya Andi ikut Hendra ke Jakarta dan sementara menginap di apartemen sewaan Hendra DKK. Semula Hendra tinggal bertiga dengan Sony dan Alex. Tapi Alex ditarik pulkam oleh ortunya karena disuruh kerja di kebun sawit omnya. Andi pun menempati kamar bekas Alex. Andi pun berkenalan dengan Sony, mereka berbincang ringan tentang banyak hal. Tiba-tiba terdengar bel apartemen berbunyi, Sony pun bergegas membuka pintu. Muncullah dua gadis manis dengan memakai rok yang sangat mini, memperlihatkan pahanya yang sangat mulus tanpa cacat, sangat seksi, membuat mata Andi melongo terpesona dan membangkitkan kejantanannya. Hai guys, jadi gak kita ke pantai? Kok masih pada nongkrong di sini? Hendra pun keluar menyapa mereka. Hai Cindy, Mela Trengginas. Sekali kalian, sepagi ini udah pada kemari. Hendra lalu merangkul Mela, sedangkan Sony segera menarik Cindy ke kamarnya. Begitupun Hendra segera membawa Mela ke kamarnya juga. Mereka langsung menutup pintu masing-masing dan terdengar celotehan mereka sambil cekikikan nakal. Tinggallah Andi yang bengong dengan pandangan kosong dan kebingungan menyaksikan kelakuan mereka. Andi membatin, waduh, edan kelakuan mereka. Jadi sebenarnya apa pekerjaan si Hendra ini? Jangan-jangan aku sudah keliru ngikutin si Hendra kampret ini. Haduh gimana ini? Tapi aku sudah terlanjur sampai di kota ini. Bagaimanapun aku harus bisa bertahan hidup di sini. Andi lalu masuk kamar dan membrowsing apapun di internet untuk mencari informasi pekerjaan yang mungkin bisa ia lakukan. Ia lihat ada iklan lowongan kerja di Indomaret, di toko obat, dan di klub malam. Apa aku harus jualan apa gitu? Pikiran Andi pun kemana-mana mencari inspirasi untuk mencari apapun agar bisa bertahan hidup. Aku tidak boleh panik. Aku harus mencari solusi. Bekerja apapun aku siap, yang penting jangan maling dan merampok. Begitu pikir Andi. Saking polosnya Andi si pemuda desa yang lugu tidak sadar,
bahwa sengaja Hendra mengajak Sony untuk mencuci otak Andi. Andi dijerat dan dijebak agar mengikuti jejak mereka menjadi pria penjajah cinta alias gigolo. Ini pekerjaan mudah dan menghasilkan uang banyak dalam waktu singkat. Nanti kalau Andi sudah berhasil dia jerat, tinggal buat kesepakatan bagi hasil. Selang 40 menit, dua pasangan Indehoe itu sudah menuntaskan misinya. Mereka pun keluar dan memesan makanan via GoFood. Hendra pun memanggil Andi, sini keluar, ayo kita sarapan dulu. Andi pun keluar kamar dengan wajah masih agak linglung. Cindy, Mela kenalin ini teman baru kita Andi namanya. Oke kan orangnya hehe. Cindy dan Mela begitu berbinar matanya terpesona dengan Andi yang cukup ganteng dan maco walaupun pakai baju kaos murahan. Andi menyodorkan tangannya yang langsung digenggam erat oleh keduanya dan saling tidak mau melepaskan genggamannya. Andi hanya tersenyum ramah. Andi, ikut kita yuk ke pantai. Tapi aku mau. Hendra cepat memotong omongan Andi dan Mela. Andi belum bisa ikut kita, dia mau ada keperluan untuk lamaran kerja dulu. Lain waktu pasti bisa. Ya kok gitu sih, Mela dan Cindy nampak kecewa. Hen, aku bisa pinjam motornya sebentar, mau keliling sekitaran sini sebentar. Boleh, pakai aja kata Sony. Andi pun mandi dan mereka pun berempat pergi entah kemana. Sudah seminggu Andi di sini, tapi belum ada titik terang akan kerja apa. Sampai suatu malam, Hendra mengajak Andi bicara serius. Kamu sudah mahir menyetir mobil kan? Bisa, dulu kan aku pernah nyopir angkot, emang mau kemana dan ngantar siapa? Ini, ada istrinya bos aku, namanya Tante Mona. Minta diantar ke undangan ultah temannya. Dia baik orangnya, bayarannya lumayan besar, asal kamu jangan pernah mengecewakan dia. Kalau dia nyuruh ini itu turutin aja ya. Iya deh, tapi bagaimana aku kan belum punya pakaian yang pantas. Gampang itu mah, pakai aja dulu punya aku. HP kamu udah pasang aplikasi Google Map belum? Udah, aku pakainya Waze. Iya gak apa-apa, nanti aku anterin kamu ke rumah Tante Mona. Nih ganti baju dulu, ini sepatunya. Malamnya mereka sampai di rumah yang cukup megah di sebuah perumahan elit di Jaksel. Selamat malam Tante, ini teman saya, Andi yang mau nganter Tante. Oh ya Andi, salam kenal, aku Mona Lisa. Andi sangat terpesona melihat wanita 30 tahunan, cantik sekali, tinggi semampai dengan kulitnya yang putih bersih mulus sekali. Mona menyalami Andi, matanya langsung menelisik dalam hatinya. Wow, ganteng dan maco si Andi ini, tinggi dan kekar, aku suka. Tante sih mau nebeng sampai lampu merah ya, pakai mobil yang mana Tan? Pakai Pajero putih aja, kasih sama Andi kuncinya. Setelah menurunkan Hendra, mobil pun melaju ke arah pusat kota ke Hotel Hilton. Mona memandu arah jalan, sampailah di basement tempat parkir. Andi, aku mau ketemu teman sekitar 15 menitan, kamu tunggu dulu di sini. Ini pegang kartu akses kamar nomor 499. Nanti aku hubungi kamu. Baik Tante. Setelah Mona keluar, Andi teringat pesan Hendra, Tante Mona ini baik tapi harus nurut dan jangan kecewakan dia, bayarannya lumayan besar. Ya udah, aku ikutin aja lah. Pokoknya harus nurut. Tiba-tiba ponsel Andi berbunyi. Andi, coba kamu naik lift ke lantai 3, aku tunggu di sini. Pintu terbuka. Mona sudah berdiri menyambut Andi. Mona mengajak Andi masuki ke private room karaoke. Nah, kita makan dulu di sini, terus nyanyi-nyanyi sebentar. Andi mempraktekkan segala pesan Hendra, apapun manut aja. Tidak lama datanglah seorang pelayan membawa nampan cukup besar berisi makanan dan minuman. Ayo kita makan dulu. Mereka pun makan. Andi tidak tahu nama makanannya, yang penting enak dan perut kenyang. Mereka tidak menyadari bahwa pelayan pembawa makanan dan minuman tadi adalah orang suruhan Hendra dan Sony. Ini minuman, anget-anget dikit. Lalu Mona mengambil tape dan memilih beberapa lagu barat dan Indonesia. Ternyata Mona sangat bagus nyanyinya, TDK kalah oleh penyanyi-penyanyi di kafe, membuat Andi terpesona.
Baru menyanyi 3 lagu, tiba-tiba Mona memegang kepala dan memejamkan matanya. Andi heran, lalu mendekat, padahal Andi juga merasakan hal yang sama, kepalanya agak pusing dan badannya sedikit memanas. Andi, bawa aku ke kamar 499 yang kamu pegang tadi kartunya. Baik Tante. Andi langsung menggandeng pinggang Mona ke lantai 4 menuju kamar 499. Mereka langsung masuk ke kamar yang begitu mewah dan luas serta wangi. Mona langsung berbaring di kasur king size itu. Wah, kurang ajar. Pasti ada yang main-main ini. Badanku semakin panas ini, kata Mona sambil melepaskan pakaiannya. Andi, kalau merasa panas buka aja pakaian kamu. Andi pun melepaskan pakaiannya, tersisa celana pendek karena ia juga merasakan badan yang kian panas. Tiba-tiba Mona mendorong Andi ke pembaringan, lalu naik ke atas badan Andi, menciuminya dengan gairah yang membara. Andi pun yang sudah dipengaruhi obat perangsang itu mengimbangi keberingasan Mona tidak kalah panasnya. Sampai akhirnya tanggal semua kain yang melekat di tubuh mereka. Mona yang mengambil kendali permainan bergerak semakin menggila. Andi bertahan di bawah berusaha mengimbanginya. 15 menit kemudian Mona menjerit, "Andi, Andi, ah!" Mona pun ambruk di dada Andi dengan senyum kepuasan. Andi pun menjeda gerakannya. Lalu Mona memutar Andi menyuruhnya pindah posisi. Andi pun bergerak kembali, Mona pun merespon dengan agresif. Andi bergerak perlahan, semakin lama semakin dalam menghujam. Sekali lagi Mona menjerit, "Andi!" Andi menjeda lagi. Mona tersenyum dan mencium bibir Andi lembut dan lama. Kini giliran Andi menyerang pelan tapi pasti, terus bergerak semakin cepat semakin kuat. Akhirnya mereka bergetar bersama-sama mencapai puncak terindah. "Andi, I love you." Mereka pun terkulai dan tertidur dengan lelapnya. Jam 4 Mona terbangun langsung bersih-bersih di kamar mandi, kembali berjalan ke pembaringan. Lalu memeluk dan menciumi Andi. Mona kembali menunggangi Andi. Andi pun kembali mengimbangi sang tante yang sangat kehausan ini. Mereka menari sangat lincah dan lebih cepat dari yang tadi. Mona kembali bernyanyi menyayat hati. Dengan bibir menyunggingkan senyum kepuasan. Mereka berpelukan, Mona terus menciumi Andi dan mengusap kepalanya penuh sayang. "I love you Andi." Setelah mandi dan makan pagi mereka pun keluar hotel. "Andi, jangan pulang dulu ya." "Mau kemana lagi Tante? Ada yang mau aku omongin. Sangat penting." "Mau ya." Andi hanya mengangguk. Sampailah mereka di villa pinggir pantai yang sangat indah panoramanya. "Ini villa punya Tante. Ini yang bangun almarhum suamiku 10 tahun yang lalu. Beliau meninggal 5 tahun yang lalu. Demi Allah selama itu aku tidak pernah disentuh laki-laki manapun, kamulah laki-laki kedua yang menyentuhku. Andi, walaupun baru 2 hari aku ketemu, aku yakin kamu orang baik, bahkan sangat baik. Sengaja aku mengajakmu ke sini karena aku ingin melamarmu. Dari hatiku yang terdalam sekali lagi aku tanya, maukah kamu jadi suamiku?" "Tapi tante saya ini..." "Stop, dengar Andi, aku sudah 3 tahun ini mualaf, umurku 30 tahun. Aku juga tidak memaksa, kalau kamu tidak mau tidak apa-apa. Aku memang janda, sudah tua lagi. Tidak tahu diri." Andi sangat kaget melihat Mona menangis sepilu itu. Andi langsung memeluknya. "Saya mau Tante, saya bersedia. Tapi jangan ngajak itu lagi ya, kecuali kita nikah dulu." Iya, tadi malam pasti si Hendra Ces sudah menjebak kita. Jangan bergaul lagi dengan dia ya. Kemarin aku menghubungi dia karena kata dia, keponakanku, Hendra bawa teman dari kampung dan sedang mencari pekerjaan. Aku tanya bisa nyetir gak, katanya bisa. Ya sudah aku coba. Kemarin di hotel itu aku ketemu pembeli berlian dagangan AL-ku. Taunya mereka menjebak kita dengan obat perangsang dosis tinggi. Tapi biarkan saja, kita juga enak kok, hahaha. Kamu jangan pulang ke apartemen si Hendra lagi, itu tempat dia bawa cewek-cewek, gak bener, apartemen tempat mereka bermaksiat. Kamu terlalu polos Andi. Kamu itu mau dijadikan gigolo, terus kamu harus menyetor uang kepada mereka. Ngerti sekarang? Andi sangat kaget dan geleng-geleng kepala tidak percaya.
Hendra punya niat seperti itu. Tadinya si Dio berteman akrab dengan si Hendra, tapi aku larang. Si Dio kan sebentar lagi jadi dokter. Nanti aku suruh Dio bawa kamu ke apartemen aku yang kemarin kosong karena penyewanya pindah dan menikah dengan orang bule. Andi ortu aku dua-duanya sudah meninggal. Aku tidak punya wali. Kita nikahnya sederhana aja ya. Gak apa-apa kan? Iya gak apa-apa, yang penting syah di mata Tuhan dan hukum negara. Saya mau kita segera melengkapi semua berkas kelengkapan untuk menikah. Saya ingin secepatnya karena takut berbuat dosa lagi. Iya sayang, aku ngerti kok. Aku juga sama, gak mau buat dosa lagi. Besok aku mau suruh anak buahku yang senior, Pak Johar namanya, kita satukan berkasnya ya. Ayo sekarang kita berkumpul di rumahku untuk membahas ini. Yuk kita pulang sekarang aja ya. Nanti kamu tidur di kamar atas biar istirahat dulu. Atas bantuan beberapa orang saudara dan kerabat, pernikahan dilakukan di kantor Kua Jaktim. Akhirnya mereka syah menjadi suami istri secara agama dan hukum. Masing-masing pegang buku nikah. Hari itu juga Andi melakukan video call dengan kedua orang tuanya, mengabarkan bahwa mereka sudah resmi menikah. Hal ini dilakukan karena waktu akan dijemput, Marni, ibunya sedang sakit. Andi menelepon via ponsel adiknya Marni, Bibi Diah. Waalaikumsalam, ibu belum sehat ya? Bu, aku sudah nikah dengan istriku yang cantik ini, namanya Mona, ini lihat buku nikahnya hehe. Syukur alhamdulillah, maaf ya ibu tidak bisa menghadiri. Kapan kalian mau kesini? Insya Allah bulan depan. Begitu dulu ya bu. Mona pun menyapa ibu mertuanya. Ibu cepat sehat ya, bulan depan kita ke situ. Salam buat bapak juga. Assalamualaikum. Setelah bubar dari kantor KUA, Andi dan Mona tidak pulang ke rumah Mona, tapi langsung menuju villa pinggir pantai. Mau berapa lama kita di sini Mon? Sebetahnya aja. Sepuasnya, kan sekalian bulan madu hehe. Begitu sampai di dalam villa, Mona mengajak Andi duduk di sofa panjang. Di meja sofa sudah tersedia berbagai makanan dan minuman. Mereka ngobrol di sofa, Mona pun terus menempel tidak mau jauh dari Andi. Mona langsung mengunci pintu dan menutup gorden dan mematikan semua ponsel. Lalu duduk di pangkuan Andi memeluk dan menciumi Andi dengan gairah membara. Andi pun mengimbangi sambil tangannya kreatif melepas semua yang melekat di badan istrinya. Mona pun sangat gesit melepas semua pakaian Andi sampai tak bersisa. Mona terus bergerak maju mundur cantik dengan sangat powerful dan tanpa henti. 15 menit kemudian badan Mona mengejang dan bergetar Andi. Kini Andi mutasi tempat. Andi kini memimpin proyek. Ia menari menusuk menghujam. Mona merespon aktif dan membalas menari heboh. Andi langsung menaikkan speed and power secara maksimal. Mona menjerit menyanyikan lagu-lagu perdamaian. Mereka berlari bersama menuju garis finish. Akhirnya mereka sampai puncak secara bersama-sama. Terjadilah banjir lahar menyembur membasahi sawah yang sudah lama dilanda kekeringan musim kemarau. Andi memegang kedua pipi Mona, menciumi bibir Mona dengan lembut, lalu keduanya tertidur pulas sampai berjam-jam. 40 hari kemudian mereka sedang berada di rumah utama Mona. Baru saja Andi menghabiskan nasi goreng seafoodnya, tiba-tiba Mona berlari ke kamar mandi dan Mona muntah-muntah. Tadi pagi sudah dicek dengan tes pack dan bergaris 2 alias positif hamil. Andi langsung sujud syukur. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Seminggu kemudian, tanpa sepengetahuan Mona, karena sedang berbelanja dengan Dio keponakannya, Andi berkunjung ke apartemen Hendra. Wow, si anak hilang sudah datang. Apa kabar bro? Mentang-mentang sudah punya istri, lupa sama kita-kita nih. Haduh Hen, gara-gara kamu ngambek tuh si mami. Justru harusnya berterima kasih sama aku dong. Tulga, iya aku sangat-sangat berterima kasih sama kamu Hen. Aku harus jemput dia dulu. Hen, ini buat kamu. Andi pun menyerahkan amplop coklat lumayan tebal. Makasih banyak ya. Yuk Hen, assalamualaikum. Andi dalam diam sering merenungkan semua tentang perjalanan hidupnya. Hendralah orang pertama membawanya ke Jakarta. Dan gara-gara kejahilan Hendra,
Andi akhirnya menikah dengan Mona, dan sebentar lagi akan punya anak dengan Mona. Jadi kesimpulannya, Andi jangan pernah melupakan jasa besar Hendra kepadanya dan Mona. Hendralah yang merubah hidup Andi atas izin Allah Ta'ala, yang dulunya hanya seorang pemuda desa, miskin tidak punya apa-apa, menjadi seperti Andi yang sekarang, yang hidupnya berkecukupan atau lumayan kaya.